ada syak alaihi salam wa qila laha atakbirina ala quttiha Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehat dunia Allah menghadapi sehat pertama tahu bahwa pertama yang beliau sebutkan beliau terhadap perkara irman lillahi ala qadri himmatika wa niyatika wa innal ajra ala qadri himmatika beramallah kita yang kalian beramallah untuk Allah Subhanahu wa taala yang harus diperhatikan dalam kita beramal Allah adalah niat kita. Beliau ini nasihat pertama dari beliau bahwasanya kata beliau jika kita beramal dan amal kita untuk Allah Subhanahu wa taala tidak ibadah atau rupa di Allah di situ yang harus kita perhatikan pertama kali adalah niat. Dan kalau kita telaah, kalau kita baca kitab-kitab para ulama, apalagi misalkan kitab hadis, itu mereka pasti banyakkan mulai di awal kitab mereka hadis yang sangat masyhur, yang kita mungkin semua tahu hadis itu. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab, beliau berkata, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar beliau mulai dengan hadis ini. Kitab beliau Riyadhus Shalihin beliau mulai dengan hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Dalam kitab beliau Al-Bani An-Nawawi mulai dengan hadis ini. Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau mulai dengan hadis ini. Rata-rata semua ulama dalam kitab mereka akan memulai kitab mereka dengan hadis yang berkaitan dengan niat. Sebagai pesan buat kita bahwasanya ketika kita mau melakukan satu amalan yang harus kita perhatikan adalah niat. Niat dulu. Kita pengen ke masjid untuk sholat berjamaah, kita udah rapi, udah semua. Niatnya harus kita rapikan. Kenapa kita ke masjid?
dia di masjid sholat, dia di masjid untuk menghidupkan syiar daripada syiar Allah, syiar agama, itu sholat jamaah. Dia di masjid agar bertemu dengan teman atau kenalan yang lama belum ketemu silaturahim. Dia di masjid agar semakin banyak amal ibadah kita niatkan, semakin banyak pahala yang dapat Allah Subhanahu. Diriwayatkan nanti di akhirat ada dua orang ini amalannya sama, aktivitasnya sama, kesehariannya sama, tapi yang satu pahalanya banyak, yang satu pahalanya biasa. Nah, yang pahalanya biasa ini bingung. Ini yang disampaikan yang kenal. Kita kami sama, pagi kami kerja, sore kami pulang, malam kami masjid, habis isya kami pulang. Tapi kenapa dia pahalanya lebih banyak? Ternyata apa yang membuat orang lebih banyak pahalanya? Niatnya. Satu ibadah itu kalau diniatkan dengan niat yang banyak, kita satu ibadah. Kita keluar dari rumah ke masjid. Kita niatkan macam-macam. Kita satu amalan, satu gerakan sekali keluar dari rumah. Kita niat sholat berjamaah satu pahala. Kita niat menghidupkan syiar Islam satu pahala kedua. Kita niat untuk menyambungkan silaturahim. Pulang ke rumah kita bawa misalkan 10 niat 10 pahala. Kalau yang nggak pakai niat cuma satu pahala. Walaupun pahala yang besar tapi bukan satu. Oleh karena itulah ulama mereka sering sekali mengulang-ulang hadis tersebut, apalagi di awal kitab mereka isyarat karena menjadi sinyal buat kita yang membaca kitab mereka bahwasanya niat itu sangat penting. Di awal kitab beliau kita mulai kitab ini beliau bahasnya. Selain itu untuk teguran buat diri beliau sendiri agar niat yang betul ketika membaca kitab, juga teguran buat kita ketika kita membaca kitab ini harus kita perbaiki dulu niatnya. Kenapa alasannya? Beliau sebut Fakinnal ajra ala qadril himmah wa niyyah la ala qadril amal. Karena sesungguhnya kata beliau pahala itu tergantung niat, banyak atau tidak, banyak atau sedikit, dapat atau tidak kita pahala, bukan tergantung amal kita, bukan tergantung pencapaian kita. Ada orang dilihat keluar dari rumah masjid sholat, tapi niatnya bukan untuk Allah. Jadi ulama ini ngajar kita biar tidak capek. Ulama mereka ini pewaris Nabi Muhammad SAW. Pewaris Nabi itu artinya orang yang paling melakukan kepada umat. Karena Nabi adalah orang yang paling sayang terhadap umat manusia. Kalau ada ulama yang sayang pada umat Muhammad, berarti bukan pewaris Nabi Muhammad SAW. Mereka sayang sama kita. Makanya mereka ajarkan kita jangan capek-capek tapi tidak tahunya berpahala. Kenapa? Karena ini yang dilihat sama Allah niat kita. Yang akan diganjar sama Allah adalah niat niat. Lalu apa amal? Kata beliau bukan dari amal kita. Amalnya banyak, tapi niatnya tidak baik, maka tidak berpahala. Tapi kalau niatnya bagus, niatnya baik, amalnya sedikit atau pas-pasan, maka pahala yang didapatkan banyak sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini para syarah al-din khususiyah umat dari Islam Muhammad sallallahu
kelebihan umat Nabi, kelebihan umat Nabi. Kita bertambah tidak banyak, tapi pahala kita banyak. Contoh, kita sholat 5 waktu, itu pahalanya 52. Ini kelebihan umat Nabi. Ketika Allah mewajibkan pertama kali kepada Nabi Muhammad sholat 50 waktu, Isra Mi'raj, dari Mi'raj, Nabi turun sampai ke Nabi Musa. Nabi Musa apakah mampu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kita kurangi sama Allah. Baik, Nabi Muhammad, itu Allah lagi dikurangi 5. Turun ke Nabi Musa, masih mampu. Terus dari 50 turun 5 sampai 5 waktu. Ketika sampai ke 5 waktu, kata Nabi Musa masih bukan tidak akan mampu. Kata Nabi sudah cukup aku baru pulang balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, itu sholat 5 waktu, tapi pahalanya tetap 52. Jadi kita sholat 5 waktu itu 5 waktu, 5 wajib sekali semalam, itu pahalanya 52. Rahmat Allah, sayang Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga masalah niat. Masalah niat ini termasuk kelebihan umat Nabi Muhammad. Satu ibadah bisa kita niatkan, contoh misalkan sholat isyraq. Ya, ketika matahari sudah syuruk, kita disunahkan sholat, kita sholat isyraq. Ulama sebagian mengatakan boleh kita buka, boleh kita tahu sholat hajat, sholat istikharah, atau kita masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, ada 10 sholat duduk, 2 rakaat, 6 sholat, 2 rakaat untuk pahala dengan sholat. Ini gara-gara niat, gara-gara niat. Makanya harus pintar-pintar kita memainkan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini khususnya sekali lagi kelebihan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ganti apa? Ganti dari waktu yang singkat Allah berikan kepada kita. Nabi Muhammad pernah bersabda, umur umat itu tidak sepanjang umur umat dari Bani Israil. Umat dari Bani Israil umurnya panjang-panjang. Mereka ketika beribadah itu ada yang ibadah 500 tahun ibadah. Nabi Ibrahim itu diriwayatkan sunat pasukan itu umurnya sudah 200 tahun. Nabi Nuh setelah umurnya 1000 tahun lebih, masa dakwahnya sebelum Allah turun ke azab itu 950 tahun. Kalau digabung dengan umur sebelum beliau menjadi nabi dan umur setelah beliau selamat dari azab Allah turun kepada kaumnya 1000 tahun lebih. Tapi umat Nabi Muhammad tidak sepanjang. Umat Nabi Muhammad umurnya tidak sepanjang. Jarang ada yang 100 tahun lebih. Ada, cuma jarang banyak. Jika kita melihat ada yang 100 tahun lebih, kita katakan ini Muhammad. Muhammad panjang umurnya 100 tahun lebih atau 40 tahun, 90 tahun panjang. Tapi durasi yang begitu singkat Allah berikan kepada Nabi Muhammad diganti dengan ini. Diumpamakan sama Nabi. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail Bukhari yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mengumpamakan kita dengan umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa. Kata Nabi Muhammad, umpama umat Nabi Musa Yahudi itu seperti kata Nabi Muhammad SAW, kalau julid istamada umat seperti orang yang upah tukang tadi, sama yang upah ini disuruh kerja dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. 6 jam.
Ketika selesai kerjanya 6 jam, dikasih gaji kira, misalkan kira 100.000 lah, sudah selesai. Yang lagi bangun rumah ini jadi tukang kedua, dari jam 12 siang sampai asar jam 4 sore, 4 jam. Gajinya sama, 100.000 kira, selesai. Tukang ketiga kerjanya dari jam 4 sore sampai jam 4 sampai jam 6 sore, jam 4 sore sampai jam 6 sore, cuma 2 jam. Gajinya 200.000. Gajinya 200.000. Tukang pertama kata Nabi adalah umat Nabi Musa Yahudi. Tukang kedua umat Nabi Isa Nasrani. Tukang ketiga umat yaitu kita umat Nabi Musa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau amaliyah kita dibandingkan dengan umat Nabi Musa jauh, dibandingkan dengan umat Nabi Isa 2 kali lipat jauh. Tapi pahala kita lebih banyak Allah Subhanahu. Ketika mereka protes kepada Allah, ghadibatil Yahud wal Nasara wa qala nahnu aktsar amalan wa qallu Allah. Kenapa kami yang diprotes ketika Nabi bahwa mereka protes kepada Allah Yahudi dan Nasrani, kami yang banyak kerja tapi kenapa gaji kami sedikit, beda dengan yang kerja dari jam 4 sampai jam 6 gajinya 200.000. Apa kata Allah? Hal waladtukum min hatikum syai'an wala qauluna. Kata Allah, aku zalim, aku tidak katakan ini. Allah katakan kepada umat Yahudi, kalian kerja dari jam 6 sampai 12 itu zalim atau tidak? Gaji 100 tidak. Kepada umat Nasrani, zalim atau tidak? Tidak. Apa kata Allah? Fa'innahu fadli u'tihi man syaa'. Kalau kata Allah, kalau begitu aku nggak zalim, setelah aku itulah pemberian nikmatku yang akan aku berikan pada siapapun yang aku inginkan, yaitu kita umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kenapa beliau membahas masalah ini? Jadi rugi kalau kita hidup di dunia ini dengan waktu yang jadi tutup Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak kita pakai untuk hanya memberikan kita, yaitu masalah di gunakan dia sebaik mungkin, pelajari dia, perbaiki dia, tingkatkan dia, dobelkan dia, biar pahala kita paling banyak jika dibandingkan dengan sebaik umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna khaza'inahu ta'ala ma'budatun ibadatan. Kemudian Nabi Muhammad berkata, juga alasan kenapa Allah itu menilai dari niat kita, bukan dari amal ibadah kita, karena Allah tidak butuh dengan amal ibadah kita. Allah tidak butuh dengan amal ibadah kita. Diriwayatkan oleh beliau, kalau satu malaikat tidak kata malaikat wahid bila malaikat ada satu malaikat, beliau min qabli khalqid dunya ila yaumil qiyamah fi sajdah. Allah ciptakan dari sebelum bumi diciptakan oleh Allah, dan Allah ciptakan malaikat ini hanya untuk sujud pada Allah. Malaikat itu kan banyak, ada yang tahu tentang malaikat. Kalau Anbiya, Rasul itu ada ulama yang menyebut kedudukannya. Tapi kalau malaikat, carilah kita pakai di mana saja, tidak ada yang berani mengatakan jumlah malaikat sekian. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan di Al-Quran, wa ma ya'lamu rabbika. Yang lain, yazidu fil khalqi ma yasha'. Tidak ada yang tahu jumlah pasukan Allah kecuali dia. Yang lain Allah katakan Allah bisa menambah penciptaan. Kalau dalam satu hari saja itu masuk ke Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur itu kampahnya penghuni langit, Baitul Ma'mur. Posisinya itu pas di atas kampah kita.
Tapi ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW, umpama ada batu jatuh dari Baitul Maqdis, itu akan jatuh di atas Ka'bah. Pas jatuh. Kalau ada batu dari Baitul Maqdis nama Ka'bah di atas, itu jatuh ke bawah akan jatuh pas di atas Ka'bah kita. Posisinya pas. Itu diriwayatkan setiap harinya masuk 700.000 malaikat Baitul Maqdis pada yang muncul dan mereka tidak keluar lagi. Yang lain dari berapa jumlah malaikat? Banyak. Nah, malaikat ini tugasnya macam-macam. Kalau yang kita tahu, yang kita wajib amalkan 10 malaikat yang tugasnya disebutkan dalam kitab kita. Dan ada malaikat yang tugasnya itu dari awal ciptaan sampai nanti dimatikan oleh Allah. Karena malaikat juga akan mati. Dikunduman alaihi nafar. Itu tugasnya cuma sujud kepada Allah. Sekarang ini masih sujud. Ada yang tugasnya kata Rasulullah wa akharu fi mar'atin. Ada yang lain lagi tugasnya ruku. Dari awal diciptakan sampai nanti di akhir hayatnya ruku. Sujud untuk Allah. Wa na'amahu bi dzikri. Ada yang cuma berzikir, tugasnya ruku. Di hadis lain dari Muhammad mengatakan al-qudus sama walahan antakin Nabi lagi di barusan itu letak kayak apa ya kalau tempat yang penuhan itu kalau Nabi lagi barusan ada sedikit apa pantas panjang lagi itu letak. Kenapa ya Rasulullah tidak ada satu jengkal tempat lagi kecuali sudah pernah disujudi oleh malaikat Allah Subhanahu. Jadi kalau kita lihat bagaimana ibadahnya makhluk selain kita, baru pada kita tidak ada apa. Oke, sahabat tadi jadi Abdullah bin Mubarak beliau mengumpamakan, beliau seakan-akan mewakili makhluk selain manusia yang banyak ibadahnya kepada Allah, mengutaikan syiratnya ya Rabbi Al-Arabi. Lau absartana lawajadta annaka fi ibadati yang kita pahami bahaya orang yang kita maksudnya yang menghadap apa ya begini. Lau absartana, kalau kalian melihat kami, kalian bisa melihat kami bagaimana kami khusyuk, bagaimana kami ibadah kepada Allah. Lawajadta annaka fi ibadati kalian akan yakini bahwasanya ibadah kalian selama ini main-main. Kalau dibandingkan dengan ibadah makhluk selain manusia. Artinya kalau kita mau mengandalkan ibadah kita bisa diandalkan, tidak bisa diandalkan. Oleh karena itu maka kasihnya. Rahmatan Allah sebagai bentuk rahmat. Kita umat Islam Muhammad SAW, Allah kasih kita apa? Allah kasih kita yang solusi biar ibadah kita yang singkat seperti ini pahalanya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa matlubun min wajhi fa qadru amalika. Maka kata Allah berkata dari awal diciptakan sampai kita sujud rukuk, maka apa amal kita ini dan bisa diandalkan amal kita. Makanya tadi yang penting yang harus kita gunakan tadi ya kita yang akan dijaga oleh Allah, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Tapi jangan kita kira malaikat ibadah Allah butuh ibadah mereka, tidak. Allah itu tidak butuh dengan ibadah siapapun. Lau anna awwalakum akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an. Umpama kata Allah, semua makhluk dari Adam, dari bangsa jin, dari malaikat semua sampai akhir makhluk
itu memiliki hati yang paling bertakwa, atau seperti hati Nabi Muhammad. Ulama mengatakan maksudnya di sini adalah hati Nabi Muhammad, karena yang paling bertakwa adalah Nabi Muhammad. Umpama yang diskusi Allah mengatakan umpama semua makhluk di bangsa jin, bangsa manusia yang awal diciptakan sampai akhir diciptakan, semuanya memiliki hati yang bertakwa. Takwanya ini selevel Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mungkin maka itu tidak akan menambah apa-apa untuk kerajaan. Tidak mengaruh, betul. Semua makhluk yang ada bertakwa kepada Allah. Takwanya akan menggabung seperti takwanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ibadahnya banyak, khusyuk, itu kata Allah tidak mendapat apa-apa dan memberi manfaat untuk Allah. Maka yang mengatakan minasolihan di nafsi Allah dan beramal baik diri kalian. Jadi ketika kita tahu hal seperti ini, insya Allah kita jauh dari penyakit ujub. Pentingnya kita belajar ini apa? Biar kita jauh dari penyakit hati. Insya Allah kita jauh dari penyakit ujub. Ujub itu penyakit orang yang menganggap dirinya paling hebat. Karena apa? Mungkin karena ilmunya, mungkin karena amalnya, mungkin karena jabatannya, mungkin karena hartanya. Dia merasa dia yang paling punya, paling hebat. Ketika kita tahu, kita akan jauh dari ujub merasa kita lebih banyak ibadah. Karena ibadah kita bisa dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, dan Allah kita ibadahi. Tapi kita diperintahkan untuk ibadah. Itu manfaatnya diri kita dan mudah murni kita melaksanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau memberikan contoh yang berulang. Fa'inna Allah Ta'ala syakara bifitnah. Ya, contoh niat yang baik dan yang tadi diberikan jawab oleh Allah beri dan Habib dan kasih contoh fitnah itu qadar itu diriwayatkan ketika Nabi Ibrahim ingin dibakar oleh Raja Namrud, itu kondisi yang terapi. Raja Namrud dapat Nabi Ibrahim yang cepat Raja Namrud, akhirnya main kasar, bakar Ibrahim. Ketika apinya dihidupkan, kotor, dia ambil air dari sungai, dia pergi dekat api itu, dia buang air itu di api. Dia apa? Biar api ini padam. Kecil apinya besar. Bahkan diriwayatkan ketika Nabi Ibrahim dilemparkan itu bukan orang yang melemparkannya, bukan jadi biasa yang isi bambu, bukan cuma tembok, pelan-pelan. Saking apa? Tidak bisa kalau orang mendekat ke Nabi bakar. Jadi Nabi Ibrahim itu dilemparkan tidak menjadi. Saking besarnya api tersebut. Ini kodok datang ngambil air dari sungai, mendekati api, dia Allah disemburkan air. Mudah-mudahan air ini bisa memadamkan api. Mustahil, tidak mungkin. Kalau kita lihat sia-sia upayanya, tapi Allah melihat niat. Karena niatnya bagus, niatnya baik, menolong kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah haramkan kita untuk membunuh Allah haramkan. Ulama tentunya masyarakat prinsip ulama sangat di sini modalnya. Cerita ini memang betul baik. Artinya sangatnya apa? Cerita ini. Jadi cerita kodok ambil air di sungai untuk apa? Memadamkan api yang bakar Nabi Ibrahim itu sangatnya baik. Itu artinya lemah. Tapi di masalah cerita, di bab cerita, di tema cerita itu tidak
apa-apa kita mengamalkan hadis ini. Hadis yang lemah. Kalau situasinya, kondisinya, babnya kita lagi bab cerita, bab sejarah, itu tidak masalah kita mengandalkan hadis ini. Apa? Ini menurut ulama-ulama hadis. Bahkan ulama hadis yang salah dalam dulu Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi mengatakan, "Kunna idza rawaina halal wa haram syadadna." Kalau meriwayatkan halal haram, itu harus ketat. Kalau pembahasan hukum, pembahasan halal haram, itu hadisnya harus sahih, harus ketat, harus betul-betul yakin dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di pembahasan di bab cerita itu apa-apa mengatakan hadis doang. Jadi ini cerita memang sanadnya baik. Akan tetapi dilarangnya kita bunuh kodok itu sanadnya sahih. Ada hadis lain Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk membunuh kodok. Tak boleh. Termasuk binatang yang dilarang untuk dibunuh. Tentunya tanpa ada sebab. Dan punya sebab, misalkan kita nggak sengaja potong itu sebabnya tanpa sebab, ada sebab kenapa untuk dibunuh nggak boleh, itu dilarang dan itu sangatnya sahih. Jadi yang kami itu cerita ini. Tapi kalau dilarang kita membunuh kodok itu sangatnya sahih. Di riwayat lain Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan kodok itu suaranya tasbih, watahmi. Suaranya itu apa? Tasbih. Suaranya itu mengucapkan pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara roh. Sekarang lagi musim panas. Bisa semua kodoknya. Jadi suara kodok itu ada riwayat. Diriwayatkan oleh Abu Razzaq dalam kitab Musannaf dia dari Anas bin Malik dari bersabda suara kodok tasbih, takbir, wa takbir. Subhanallah dan Allahu Akbar. Itu suara kodok. Berarti kami itu arti. Ini hadis sanadnya atau hadisnya sahih. Nabi melarang kita membunuh kodok, hadisnya kuat. Betul, sanadnya dari Nabi Muhammad. Cuma kenapa alasannya? Di situ ulama tidak menemukan sanad yang sahih, hadis yang jelas. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari kita kepada Nabi Muhammad. Dan kenapa kita dilarang untuk kodok? Ini salah satu alasannya. Karena kodok itu pernah menolong Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal dia mampu menolong Nabi Ibrahim. Kebalikan, wal wazan, kalau cicak itu kita disunnahkan untuk membunuhnya. Bahkan dikatakan di sini barang siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, falahu mi'atun hasanah. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Suyuti dalam kitab Jami' Shaghir. Bahwasanya yang membunuh cicak sekali pukul langsung mati 100 pahala. Jadi kalau ada cicak bunuh. Kalau tinggal cicak tinggal. Kalau orang Arab kalau mau masuk makan ada cicak mereka tidak masuk. Begitu. Apalagi orang Mekah Madinah itu paling benci sama cicak. Dengar suara cicak mereka lari. Dan cicak memang binatang yang kita disunahkan untuk membunuhnya. Disunahkan. Kata Nabi yang sekali pukul langsung cicaknya mati 100 pahala. Yang 2 kali pukul 50 pahala. Yang 3 kali pukul 250 dan seterusnya. Jadi cicak sunnah untuk dibunuh dan kita ketika membunuhnya dapat pahala. Kenapa itu? Kenapa cicak? Cicak nggak salah saja ya. Kunci cicak kenapa? Karena ada alasan. Ketika api dihidupkan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam,
Cicak ini tiup, padahal tiupan cicak apa pengaruh? Tapi karena niatnya ingin membantu Rasulullah membangkan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah jadi kenapa? Allah jadi kuat untuk cicak gara-gara niatnya itu tahu itu akan dikubur kejar oleh umat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena yang cicak dapat pahala kodok menimbulkan air kepada air mustahil matikan kepada kami, tapi karena niatnya ingin menolong dari Ibrahim, Allah ganjar itu memberikan pahala, tidak Allah lupakan, tidak Allah sia-siakan, Allah abadikan sampai jadi apa melarang untuk gara-gara itu. Dan cicak yang meniup api pengen membantu makhluk akan merupakan Ibrahim, Allah balas itu dengan cicak dibunuh dan tidak dapat pahala dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia masyarakat. Jadi Habibullah ada sangat penting masalah niat, beliau mengumpamakan seperti niat. Yang penting itu niat. Sama dirham, al-dirham. Kadang ada orang yang sedekah, sedekahnya itu cuma 1 dirham. Atau dirham itu misalkan 10.000. Itu 1 dirham 10.000 ini kata Nabi Muhammad melebihi pahalanya dari orang yang sedekah 1 juta. Ini keluarga 1 juta. Jadi keluarga 10.000. Tapi pahalanya lebih besar dari 10.000. Kok bisa? Yang tulus, yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan lebih kita. Bahkan di hadis lain dari Muhammad SAW yang meriwayatkan Allah akan membagikan yang 1 dirham. Jangan kecil hati kalau kita mau bersedekah atau infak di jalan Allah. Waktu lagi jumpa banyak sekali, akhirnya nggak jumpa salah. Apa yang kita punya sebisa kita sumbangkan untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan banyak kita banyak bukan itu oleh Allah, tapi urusan yang kita oleh Allah. Karena bagi Allah untuk ibadah kita, Allah untuk uang kita, tapi yang Allah untuk kita yang baik di hati kita. Dan di riwayat hadis tadi Allah mengatakan yang infak 1 dirham tadi ketika di hari akhir akan mendapatkan 1 dirham itu seperti gunung Uhud. Kenapa? Sebabnya karena ini membiarkan. Niatnya tulus, niatnya baik, sama kebahagiaan. Jadi seperti gunung Uhud di masyarakat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan dan kalau kita itu masalah di perbaiki dan jangan kita capek dalam ibadah tapi sia-sia tahu kita dan silakan kita mujahadah bagus kita memaksakan diri atau membiasakan diri kita untuk ibadah Allah, tapi jangan sampai sia-sia untuk ibadah yang kosong ini ya kemudian kita Allah Subhanahu mudah-mudahan daya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mengamal dan ditingkatkan di mana kesehatan ulama kuliah dan kita bisa mengembangkan niat kita di taufik bisa mengembangkan meningkatkan niat kita sehingga menjadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.